Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya pada sehat-sehat aja. Baik, pada video kali ini seperti yang terlihat ya di video ini, sedang membuat sambungan kabel. Karena di setiap kita melakukan instalasi listrik pasti kita akan melakukan penyambungan ya. Dan sambungan yang saya buat ini adalah sambungan kabel, biasanya dipuntir ya. Ini namanya sambungan ekor babi. Biasanya dipuntir, dijadikan satu yang kabel-kabel yang mau disambung, dan hasilnya seperti ini. Dipuntir ya, dipuntir menggunakan tang kombinasi dan tang lancip. Namun pada saat ditutup menggunakan lasdopnya harus diputar dengan kencang juga untuk mengikat sambungan ekor babinya supaya nggak lepas ya, nggak mudah longgar. Karena kalau sambungan itu longgar, nah di situ nanti potensi terjadi kebakaran. Karena pastinya kalau sambungan longgar pasti akan timbul percikan-percikan api yang akan membakar kabelnya, dan pada akhirnya akan terjadi korsleting listrik. Jadi teman-teman kalau membuat sambungan harus betul-betul memastikan bahwa sambungannya sudah kencang, dan pada saat penggunaan lasdop juga harus kencang ya. Oke, seperti itu ya, biar sambungannya aman. Terus yang teman-teman harus perhatikan supaya aman pada saat pengupasan kabel, nah itu cara yang seperti itu adalah cara yang salah. Jadi kalau kita ngupas kabel, pisau cutternya harus dikunci kencang, kemudian kita menyayat ke arah samping, dan tangannya memegang kabel itu nggak boleh ada di bagian bawah mata cutter. Nah, jadi secara yang seperti ini kalau ngupas kabel ini aman ini. Kemudian selanjutnya kita membuat sambungan. Nama sambungannya mata itik. Nah, jadi bentuknya agak bulat ya. Untuk memasukkan skrup pengunci, entah itu skrup yang ada di terminal blok ya, maksudnya bukan terminal ya taksi, tapi ini terminal blok. Terminal blok tempat untuk mengunci kabel input maupun kabel output dalam suatu instalasi listrik. Jadi caranya seperti itu. Kita menggunakan tang lancip untuk membuat sambungan mata itiknya. Nah, nanti ini dimasukkan ke dalam skrup terminal blok. Oke, nah ini sudah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam terminal bloknya, kemudian dikunci, tentunya menggunakan dengan skrup terminal itu sendiri.
Oke, sudah jadi ya. Jadi sambungannya sudah jadi, hasilnya seperti itu ya. Dan selanjutnya sambungan yang berikut ini namanya jenis sambungan bell hanger. Jadi kalau kita ingin menyambung kabel dalam bentuk lurus seperti ini ya, ujung sama ujung kita pertemukan, yang mana sebelumnya sudah kita potong secara selang-seling ya, ada yang pendek, ada yang sedang, kemudian ada yang panjang. Nah, kabel yang sebelah sana itu kabel birunya dipotong pendek, sedangkan kabel yang sebelah sini itu nggak dipotong. Sebaliknya yang kuning yang tengah itu dipotong separuhnya aja ya, karena dia ada di tengah-tengah. Jadi nanti sambungannya itu selang-seling panjang pendek gitu, supaya ketika kabel itu disatukan antara sambungan yang satu dengan sambungan yang lain nggak ketemu, nggak ada pertemuan ya antara sambungan yang satu dengan sambungan yang lainnya. Nantinya bentuk kabelnya tetap lurus, tapi antara titik-titik sambungan itu nggak ada yang ketemu. Jadi jenis sambungan seperti ini sangat aman untuk kita aplikasikan pada penyambungan kabel yang terputus tanpa menggunakan box sambung. Jadi kalau ada kabel yang putus, kita ingin menyambungnya tapi tidak menggunakan box sambung, ya kita akan menggunakan sambungan jenis kabel ini. Di samping aman juga, pada saat pemasangannya nanti itu tetap bisa kelihatan rapi. Nah, caranya seperti itu. Sudah jadi ya, saling mengikat satu sama lain ya. Nah, ini dia sambungan kabelnya, ketiga-tiganya sudah jadi. Tinggal kita melakukan isolasi satu persatu. Tapi pada saat kita melakukan isolasi di setiap sambungan, kita lakukan secara berulang supaya sambungan kabelnya semakin kuat dan semakin tahan dari gangguan dari luar. Jadi isolasinya harus kita double ya. Nah, pertama ini kita kasih isolasi karet, dan selanjutnya kita kasih lagi isolasi vinil yang biasa ya, yang PVC, untuk mengcover isolasi karetnya yang ada di dalam. Nah, setelah didouble, selanjutnya kita akan melakukan isolasi secara keseluruhan. Ini kembali kita menggunakan isolasi karet lagi ya. Nanti setelah jadi, kabel yang kita sambung ini betul-betul kuat ya dari gangguan luar, supaya kabel ini tidak ada potensi untuk jadi korsleting listrik. Ya, ini kita double. Nanti setelah kita double ya, kabel ini sudah siap untuk kita gunakan. Bisa digunakan secara langsung tanpa menggunakan pipa. Kalau mau lebih bagus lagi ya, kita menggunakan pipa. Oke, sambungannya sudah selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.